and welcome back. Kita kasih update kita dulu sebelum mulai vlognya karena vlog ini sedikit ya gimana? What are we gonna do in this vlog? We're gonna do some like pokoknya berat lah. Anyway, update dulu. Apa kabar Angga? Baik. So Angga itu udah biometrik tapi belum turun juga tuh itunya. Work permitnya, jadi Angga nggak ada update dan aku udah selesai ujianku, jadi saya juga tunggu saja. Now, Update saya belum ada. Oh ya udah tadi. Sekarang update-nya kita mau coba mulai bikin video di luar rumah. Oh ya, terima kasih ya udah taruh sofa di sini. Biar agak seger gitu, nggak di dalam rumah terus. Tapi tetap masih dingin, ya kan? Masih dingin. A little bit. Ya. Ini update-nya. Aku dapat footage, so nanti aku selipin footage-nya. It happened like Thursday. Aku sama Angga baru saja ke Walmart. Banyak sekali ini fire truck, guys. And sure enough, daerah kita nih yang kebakaran. Let's see. Lagi jalan mau ke rumah ini, I saw all the smoke and all the fire trucks and emergency vehicles. It really looked like our house. I'm so glad that it's not, but still very concerned for whoever's house it is. Ini rumah biru ya. Baru lewat rumah biru. Do you know what it is that's on fire? Yeah, the house right up here. It's on the other side of the Maddie's house. You can go up there and look over the people up there. Is it under control? Yeah, well, they're putting it out. There's no flames right now, but they're inside, but you can't see nothing. Is everybody okay? Yeah, well, we don't know if there was... Word was that somebody was trapped. Thanks for the update. Yeah. Okay, so aku baca berita, and ini berita ya, mau aku bacain ya. RCMP say they responded to a fire in the community at 2:20 p.m. They say the house was engulfed in flames upon arrival. The Mounties say a 67-year-old woman suffering non-life-threatening injuries managed to escape the home and was taken to hospital by ambulance. But they say the body of a 53-year-old man was found inside the home later that evening. RCMP say they are investigating the cause of the fire with assistance from the Nova Scotia office of the Fire Marshal and the province's Medical Examiner's Office. Suami istri mereka tuh. Dan dianya keluar duluan. Kabur. Escape from the fire. Aduh, rumah kebakaran. Aduh, tolong. Dia telepon itu fire department. 7 menit kemudian, fire department sudah sampai ke rumah. Dia selamat, suaminya ketinggalan di dalam, badannya ditemukan malam itu, malamnya. That's the blue house, and that's the house that's on fire right behind this one. Mereka investigasi kenapa apinya Awal mula apinya dari mana? Awal mula apinya dari mana? 7 menit, baru 7 menit kok sudah terlalu gede apinya untuk diselamatkan, karena kata satu artikel lagi itu the firefighters itu mereka nggak berani masuk ke rumah untuk selamatkan orang karena terlalu panas dan terlalu kejauhan lah apinya. So pertanyaannya adalah, was there kerosene? Karena gini, mundur dulu sedikit, karena dari ceritanya, karena saya juga ngikutin banget kan. Jadi itu hari Kamis kejadiannya, udah beres-beres segala macam, mereka pergi. Tetangga yang ngasih tahu ya, atau siapalah yang lihat ternyata masih ada asap lagi mengepul dari rumah itu. Apinya masih nyala berarti kan? Kenapa apinya masih nyala udah ditinggalin sama pemadam kebakaran? Pertama, karena nih sebagai informasi. So they put the fire out, and then fire-nya it wasn't out and it started again. Yeah. Okay. And you're mad. Tengah malam itu kan? Yes, 10 o'clock. Yeah. Nah, bukan untungnya. Nah, sebelumnya sebagai informasi, ini satu rumah, ya kan?
Yang datang pemadam kebakaran truknya itu 21. Lu bayangin, gede-gede truknya Ya. gitu kan. Saya agak sedikit tanda tanya besar gitu. Dengan peralatan yang lengkap, dengan personil yang banyak, kok matiin api satu rumah itu yang kebakaran, nggak bener-bener mati terus ditinggalin. Itu pertanyaan saya, kenapa begitu? No. Dan kamu sampai ngomongin kelalaian Kelalaian lebih tepat. Ya. Firefighter, Ya. but then they're all volunteers. Oke, jadi ini besoknya kita lihat kondisi rumah sekarang. So, firefighter di sini, kata ibu, mereka kalau di kampungnya, kalau di Toronto lain, tapi kalau di kampung ini firefighternya nggak digaji. Jadi semuanya ini apa namanya, relawan. Mereka banyak sekali datang kan, dari kampung sebelah, tahun sebelah gitu, datang semua. And ternyata walau nggak digaji, mereka dapat potongan pajak atau pokoknya jumlah pajak yang mereka harus bayar dikurangin sedikit setiap kali mereka datang ke lokasi fire gitu. So, rajin mereka itu kalau ada fire. Selain mereka senang lakukan itu, dapat keringanan pajak. Makanya responsnya banyak. Ini dia. So sad. Sangat parah. Oh my god. Bayangin deh. Oh my god. Ho 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 ho. Tragic. Itu masyarakat sipil biasa, tetangga, itu nggak boleh bantuin atau dilarang bantuin atau apa sih? They don't. They just watch and wait for the fire department. Nah, kebayang kan? Kalau saya sih, apalagi kenal gitu tetangganya, nggak kenal aja pasti saya mau bantuin, otomatis lah gitu kan. Walaupun mungkin nggak ngaruh, cuman bawa ember satu, tapi paling nggak cuma nontonin gitu kan. Tapi di sini ternyata memang nggak boleh karena peraturan. Benar nggak sih? Kalau fire department udah datang, Ya nggak boleh. nggak boleh masuk campur karena nanti because they're gonna be like, get out of the way, goblok. Karena you're gonna bikin mereka lebih ribet. Nah, terusnya lagi, kan ramai itu jadi pembahasan ya, maksudnya di rumah gitu kan sama bibi, paman gitu, tetangga. Nah, terus pertanyaan saya, ada yang kenal nggak sama korban itu, bapak sama ibu itu? Enggak, maksud saya nggak ada yang kenal, oke. Karena ya itu, siapa sih yang tinggal di rumah itu? Tidak ada yang nggak ada yang tahu, ya kan? Karena, tapi itu juga, itu kalau di rumah itu ganti pemilik terus. Karena 3 tahun yang lalu kan dijual, orang beli 40.000 cash, terus direnovasi, terus tiba-tiba dijual lagi, tidak tahu siapa yang beli gitu. Jadi kita nggak tahu itu yang tinggal situ. Bisa diterima sedikit, tapi alasan itu. Cuman mungkin di Kanada, terutama di kampung sini itu sekarang udah perlu adanya kepala RT, Pak RT sama Pak RW, atau Bu RT sama Bu RW kayaknya, biar tahu kan, kayak misalnya nih kita baru pindah nih, Ibu Lois itu ada 3 manusia baru di rumahnya. Terus saya, tapi lagi-lagi saya taunya dari cerita sih ya, cuman kayaknya kebanyakan mikir gitu petugas pemadam kebakarannya, masuk Angga wanted to go nyalinya nggak ada gitu. Kalau orang Indonesia kagak peduli itu petugas pemadam kebakaran, tapi nolongin orang nomor 1. Angga was saying if he had known there was a guy up there, he would have run in to save him. And the fire guy himself said, gua mau masuk nyelamatin dia, tapi aku yakin aku nggak bisa keluar lagi. Jadi bukan 1 orang meninggal, tapi 2 orang yang meninggal. Pokoknya dia juga sendiri akan meninggal. Bayangin kalau kamu masuk mau nyelamatin dia, tahu-tahu udah meninggal, kamu juga meninggal. Ya enggak, then siapa yang rugi? Saya rugi. Enggak, itu masuk akal. Maksud saya juga sama, kalau mau nolongin orang kan mikir dulu, kira-kira ini membahayakan saya dan orang lain apa enggak gitu kan. Mikirnya hanya itu doang. Kalau ini kayaknya kebanyakan alasan. Alatnya nggak punya. Ini kebanyakan tapinya.
And I Di said, sini. Terus nih karena saya agak berkeberatan gitu ya dengan cara penanganannya, saya ingetin, nggak, kita di kampung nih, lu jangan begitu, nanti lu bisa dimusuhin sama orang sekampung. Saya bilang, loh kenapa kok dimusuhin? Kenapa? I didn't say Karena- it that way, but that's funny. Okay. Karena kata Sasa, volunteer fire Yeah, I mean like department itu out of all the people that adalah you can hate pekerjaan yang in the mulia. village. Tapi menurut saya yang lebih mulia adalah nolongin tetangga yang lagi kebakaran. Kagak usah volunteer pemadam kebakaran. Itu lebih mulia. Kalau mau hitung-hitungan mulia. Aku bilang, Jadi kalau banyak alasan untuk marah di Kanada. Kenapa marahnya kepada sukarelawan pemadam kebakaran? saya nggak marah sama sukarelawannya, Mereka- saya jadi kecewa kayak- sama institusinya. Yaitu bukan benci, saya cuma tanda tanya besar aja. Itu tadi 21 truk pemadam kebakaran Nggak dikali mati apinya. jumlah personil, Orang mati dan apinya nggak mati, ada orang mati satu, Ya. ada orang meninggal satu. meninggal. Terus dia pergi, apinya masih nyala, dia balik lagi. Mhm. Tapi itu mungkin manusia ya, mungkin human error juga. There would have been a bigger crowd if it was Yeah. in Indonesia. Tetangga pada keluar, tetangga pada bantu. Tapi apakah satu ember air bisa matiin api segede itu? Tidak. Yang tahu itu gede, kita tahu itu gede atau kecil? Tidak tahu. Kamu nggak lihat video yang Hasilnya aku- ya udah kebakarannya itu kan. big fire itu. Maksudnya pas pertama kali datangnya kan pasir kayak apa kayak gitu. Individualistis. I don't know, man. Sesama di sini geng-gengan sih mainnya. Temenannya. Oke. So itu kabar update dari kampung. Nah ini jalan jadi rame nih ya. Jalan yang melewati rumah korban kebakaran kemarin itu tadinya sepi banget. Sekarang saya perhatiin dari kemarin jadi rame karena kelihatan dari rumah ibunya Sasa. Rame. But now there's police tape. Polis lain. Because ya. the investigation has begun. Ya, pokoknya saya masih tanda tanya besar. Saya perlu jawaban. Kenapa pemadam kebakaran begitu? Angga nggak suka pemadam kebakaran. Bukan nggak suka, Nggak suka relawan. bukan gitu. Caranya. Nggak suka caranya. Dan kita mau Pak RT pindah ke Kanada, kata dia. Ya. Harus ada data biar harus Harus ada ada sering data. ini, harus ada sering Don't they have enough of our data? silaturahmi antar sesama tetangga di kampung my biar God. saling kenal. You subscribe to his new channel. You Hah? bikin channel baru aja. Oh,